Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Aisyah Amini Siregar akan menjelaskan mengenai kesiapan belajar berdasarkan teori behavior, neuroscience, dan kognitif berdasarkan perkembangan fisik, otak, dan kognitif. Yang pertama ada teori behavior. Pada teori behavior, yaitu hubungan stimulus rangsang yang langsung mendapatkan respon yang diinginkan. Kemudian, pada teori behavior, perilaku manusia berdasarkan pengalaman yang telah dipelajari. Seseorang terlibat dalam tingkah laku tertentu karena mereka telah mempelajarinya melalui pengalaman-pengalaman terdahulu, menghubungkan tingkah laku tersebut dengan hadiah. Kemudian, pada teori behavior, perkembangan dan perubahan perilaku bisa diukur, diamati, dan dihasilkan melalui lingkungan dan memiliki respon saat proses belajar mengajar dalam ruang lingkungan anak usia dini. Kemudian pada perkembangan fisiknya, yaitu ketika anak melakukan eksplor dengan lingkungan serta mendapatkan respon yang diinginkan. Pada perkembangan otak, yaitu melalui dari eksplor yang dilakukan oleh seorang anak akan mendapat pengetahuan yang langsung direspon oleh otak. Dan yang terakhir pada perkembangan kognitif, pengetahuan anak yang akan semakin bertambah. Yang kedua, teori neuroscience. Kesiapan belajar apabila memiliki kemampuan mengatur diri sehingga memungkinkan anak mau terlibat dalam belajar. Kesiapan belajar diartikan sebagai kemampuan proses awal kerja otak untuk berpikir sehingga dikatakan bahwa kemampuan ini sangat berkaitan dengan kecerdasan kognitif. Maka dalam perkembangan fisiknya, ketika anak mau terlibat dalam belajar, mereka akan melakukan sebuah perilaku yang dimana mereka mau mengerjakan seperti tugas-tugas. Kemudian dalam perkembangan otak, sistem neuron mengatur interaksi kognitif dan motorik. Sedangkan pada perkembangan kognitif, pencapaian kesiapan belajar merupakan puncak dari kecerdasan kognitif. Yang terakhir yaitu teori kognitif. Setiap anak telah memiliki pengetahuan dari pengalaman dalam bentuk kognitif. Proses belajar akan baik apabila materi yang disampaikan berkaitan dengan kognitif yang sudah dimiliki oleh seorang anak. Maka, teori kognitif lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar itu sendiri. Pada perkembangan fisik, maka akan terjadi keterampilan dalam belajar. Kemudian, pada perkembangan otak dan kognitif, pemrosesan informasi, menyerap input dari luar dan semua sistem lain, menginterpretasikan input tersebut serta memandu pemecahan masalah atau problem dalam pengambilan keputusan. Kemudian, pada teori kognitif juga ada yang bilang bahwa belajar pada dasarnya peristiwa mental. Proses belajar adanya pengukuran dan pengetahuan diri yang dikontrol oleh otak anak. Sekian dari saya. Terima kasih, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.